Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan, yaitu hari Sabtu 2 Agustus 2025, dengan satu tema, hasil didikan Daud. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami rindu mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Karena itu kami butuhkan dalam kehidupan kami sebagai keluarga Kristen, agar keluarga kami, pribadi lepas pribadi, boleh membiaskan sinar Kristus, boleh menjadi kesaksian hidup dimanapun kami berada. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon doa ini. Amin. Tadi saya katakan Bapak Ibu, tema kita hari ini dalam perenungan kita adalah hasil didikan Daud. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita adalah terambil dari 2 Samuel, pasal 11, ayat 4, ayat 14, dan ayat 17, 3 ayat. 2 Samuel, pasal 11, ayat 4, ayat 14, ayat 17. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud adalah raja yang sungguh menjadi teladan dalam kehidupannya. Tapi ada sisi yang lemah dalam hidupnya, yaitu dalam hal mendidik anak. Secara khusus mendidik melalui nonverbal atau tindakan tingkah laku sehari-hari. Bagian firman Tuhan di atas menjelaskan kepada kita bagaimana Daud jatuh dalam dosa, yaitu dosa perzinahan, dan bagaimana akibatnya. Raja Daud berzina dengan Batseba, kemudian memunculkan dosa yang lain, yaitu membunuh Uria, suami Batseba, untuk menutupi dosanya. Kemudian hari Raja Daud menuai hasil buruk dari didikannya itu. Bagaimana anaknya sendiri memperkosa anaknya yang lain dari ibu yang berbeda. Tentu hal ini sangat memalukan Raja Daud sebagai raja. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Akibat dosa Daud, Tuhan murka dan menghukum Daud. Memang dosanya diampuni dan Daud diterima Allah kembali. Tetapi Tuhan menghukum keluarga Daud, di mana anak-anaknya berebut kekuasaan, saling bunuh-membunuh sampai terjadi pertumpahan darah. Bahkan Daud terpaksa melarikan diri dari istana menjadi seorang pelarian. Bahkan di bagian yang lain firman Tuhan menyatakan bahwa seorang anaknya laki-laki menggauli ibu tirinya, yaitu istri Daud, di depan umum di hadapan Daud sendiri. Keluarga Daud menjadi kacau balau dan sangat memalukan. Mungkin Daud menyesal dan ingin memutar kembali waktu, tapi sudah terlambat. Hal ini menjadi peringatan yang sangat keras buat kita sebagai orang percaya. Kisah ini sangat menjijikkan dan memalukan, sangat tidak enak untuk didengar, apalagi menceritakannya. Tetapi perlu kita bertanya, bagaimana kalau anak-anak kita melakukan hal yang sama, yaitu dosa perzinahan dan pembunuhan antara saudara kandung mereka sendiri? Bukankah hal ini lebih memalukan dan menjijikkan bukan hanya di depan mata kita, tetapi di hadapan Allah yang Maha Suci? Mungkin nama keluarga kita hancur berantakan. Biarlah Tuhan menolong kita bagaimana anak-anak di dalam keluarga kita boleh kita didik melalui non-verbal dan verbal, khususnya tingkah laku kita. Janganlah kita seperti Daud.
Mari kita menutup perenungan ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, apa yang terjadi di dalam Alkitab yang diceritakan yaitu melalui pengalaman Daud, biarlah itu menjadi peringatan yang keras buat kami ya Tuhan, supaya melalui tingkah laku kami, melalui perkataan kami hati-hati mendidik anak-anak kami ya Tuhan, karena itu menjadi contoh bagi mereka. Mereka akan merekamnya dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjaga pengajaran yang kami lakukan di tengah keluarga, supaya betul-betul anak-anak yang lahir dalam keluarga kami sungguh memperkenalkan hati-Mu. Kami rindu keluarga kami ya Tuhan sungguh menyinarkan sinar Kristus, sehingga menjadi kesaksian yang hidup. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin.